Sekitar tahun 2000-an dia berkata, saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini. Kasihan. Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu? Saya bicara juga, saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan, terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih parah, orang yang mengambil akidah dengan meyakini bahwasanya dia ketemu Nabi langsung, dan ini parah, bukan sekedar mimpi, bahkan Nabi keluar dari kuburan ketemu dengan dia. Ini lebih parah lagi. Seperti ada sebagian thariqat ya yang menyebutkan bahwasanya pemimpinnya pernah datang ke Masjid Nabawi, kemudian rindu bertemu dengan kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun menyampaikan nasyid-nasyid, syair-syair tentang kerinduannya bertemu dengan kakeknya. Dia ingin berjabat tangan dengan kakeknya. Tahu-tahu kuburan Nabi bergerak, tahu-tahu tangan Nabi keluar, siap untuk dia apa? Berjabat tangan. Ini benar, saya tidak, ini disebutkan oleh mereka, thariqat tertentu. Bahkan ada orang seperti itu di tanah air kita. Yang sekitar tahun 2000-an dia berkata, saya pergi ke Madinah. Kemudian tiba-tiba kuburan Nabi bergoyang. Kemudian tiba-tiba Nabi keluar, lantas Nabi pun datang kepada saya, Nabi pun mencium kedua lututku. Subhanallah. Ini ngawur. Sekarang orang ini luar biasa. Acara kematiannya sampai macet di mana-mana. Orang ini, videonya masih ada di YouTube. Orang begitu bodohnya meyakini hal seperti ini. Kasihan. Siapa yang peringatkan kaum muslimin yang ribuan, ratusan ribu seperti itu? Saya bicara juga, saya ini siapa? Harusnya orang-orang besar, ya kita hidup untuk mengingatkan umat dari kesyirikan, dari pengkultusan yang tidak benar. Anda harus menyampaikan, terus kalau tidak, siapa yang menyampaikan? Harus ada yang menyampaikan. Ya. Menyedihkan. Ini orang Indonesia seperti ini. Antum bayangkan kalau Nabi keluar, apa penjaga kuburan, Nabi mau kemana Nabi? Kira-kira gimana? Sebentar, saya mau ke situ. Kan pasti heboh atau tidak? Heboh. Nabi keluar tiba-tiba. Ya. Apalagi dia bilang kuburan goyang, goyang kan, apa enggak heboh? Namun demikian, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan, segala kesesatan, sesat apapun, sebahlul apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Benar. Pasti ada pengikutnya. Ente percaya sama siapa? Siapa namanya? Lia Aminuddin. Katanya malaikat Jibril mau turun di Monas. Ada yang percaya atau tidak? Ada yang percaya. Waktu malaikat Jibril tidak jadi turun, kenapa landasannya belum ada? Ya, ada yang pengikutnya, terkadang pengikutnya orang pintar, orang kaya, dokter dan macam-macamnya. Kesesatan apapun, seaneh apapun, pasti ada pengikutnya. Karena iblis menghias. Iblis menghiasi keanehan-keanehan. Tapi di antara sumber akidah yang keliru yang juga berbahaya adalah menjadikan akal sebagai sumber akidah. Banyak orang tersesat dalam hal ini, menjadikan akal sebagai sumber akidah. Mereka tatkala melihat dalil, menurut mereka tidak masuk akal, maka mereka tolak. Terutama berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya akhi, mungkin menurut Anda tidak masuk akal, masih banyak orang masuk akal. Masih banyak menurut akal yang lain masuk akal. Kenapa Anda menjadikan akal Anda sebagai patokan? Banyak perkara-perkara yang dahulu tidak masuk akal, sekarang masuk akal. Saya bilang sama antum, kalau antum kembali 1000 tahun yang lalu, terus antum bilang sama nenek moyang kita 1000 tahun yang lalu, ada alat bisa video call. Kira-kira nenek moyang kita bilang apa? Ente gila bin Majnun katanya. Bisa video call gimana caranya? Nggak usah jauh-jauh, sekarang saja saya tanya sama antum. Antum tahu nggak cara kerja video call? Kok bisa wajah kita di sini kemudian muncul di HP istri kita dengan jarak berkilo-kilo? Ada yang bisa jelaskan? Antum aja nggak ngerti sampai sekarang gimana caranya. Saya pernah tanya sama orang, bagaimana caranya? Kok bisa saya ngomong di sini suara saya kedengar di sana? Ya mungkin orang yang pakar itu kan ada gelombang Ustaz karena begini suara dan macam-macam atau lewat kabel dan macam-macamnya. Saya sampai sekarang tidak ngerti. Ada yang bilang Ustaz saya tahu Ustaz. Kalau ada pulsanya bisa Ustaz.
Dia paham. Itulah pemahaman dia. Mau diapain? Kalau nggak ada pulsanya nggak bisa. Memang top kata saya.